Aku bilang, Dek, kalau memang mau nanya tentang kampus, ke WA aja, ini nomor aku, nomor kakak ini, kayak gitu. Habis baterai itu. Udah gitu ya udah, dia langsung chat. Dan itu nggak sopan kali. Mau kalian lihat chatnya? Kalian lihat. Kak nggak sopan. Kak nggak sopan serius. Nggak sopan kali. Kak, ini Putro. Terus aku jawab, masih baik juga aku. Iya dek, gimana aku tak? Kakak ikut apa aja kak? Aku jelasin bla 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 bla. Kakak ngaji di mana bla bla. Terus pokoknya panjang tuh, masih masalah ngaji tuh guys. Ngaji ini itu kajian semuanya lah, organisasi apa yang diikutin. Dah singkat cerita, pokoknya dia bahas tentang pengajian, tentang ngaji di mana, ngaji mungkin ngaji tahsin, tentang kajian, sama tentang UP3HI, sama tentang kampus dia nanya. Kayaknya itu modus sih kemarin. Terus tiba-tiba aku jelasin, dah singkat cerita, dia bilang gini, kakak Putra boleh tanya sesuatu nggak bersangkutan dengan diri kakak, tapi dalam hati aku kan, ini bocah nih kok berani kali, tapi nampak sih orang itu kayak polos-polos kayak gitu anaknya. Aku jawab, boleh, kenapa dek? Kakak rencana kapan nikah? Sebenarnya sih waktu itu aku udah feeling kan, kalau memang bukan cuma dia yang pernah nanya kayak gini, ada orang lain. Cuma orang lain itu bukan mau nawarin aku ke abangnya, emang untuk dia sendiri jadi patokan kayak gitu. Aku mikirnya pas dia nanya kapan nikah, aku mikir ini mungkin anak nih kayak butuh inspirasi kayak gitu. Jadi aku harus menjawab yang bagus juga kayak gitu. Aku jawab, rencana kakak tunggu SPSI dulu. Nih ya betul ya. Ini ceknya masih ada. Tapi kalau udah ada jodohnya sebelum sarjana ya nggak apa-apa juga kayak gitu. Kan betul guys. Setiap orang tuh pasti menginginkan sarjana dulu kayak gitu. Ya kan? Baru dia nanti menikah. Pokoknya selagi belum ada yaudah pendidikan aja dulu. Tapi memang selagi kita dalam masa pendidikan dan ada orang yang datang itu cocok semuanya, bagus agamanya, bagus akhlaknya, bagus NANI? お前はもう死んでいる。 orangnya, semuanya ya nggak masalah gitu. ya dengar tuh. Udah. Terus dia bilang gini, maaf nih kak, sebelumnya Putro ada kenalin kakak sama abang Putro. Cobalah kalian mikir, dia ada kenalin aku sama abangnya. Kenalin di mana? Yang namanya kenalin itu, ini jumpain sama ini, ketemu kenalan. Berarti dia kayak menceritain aku ke abangnya kayak gitu. Kok gitulah. Dah, terus singkat cerita, aku kayak sok-sok kaget, abang mana? Kok bisa gitu lah. Pokoknya panjang guys, pokoknya ribet lah kan. Apa ini, aku bilang, kok main dikenal-kenalin aja kayak gitu. Terus dia bilang, kan abang lagi cari-cari juga. Terus Putra bilang, Putra suka sama Kak Nibras, tapi Putra nggak berani chat kakak tuh kemarin. Dalam hati aku, ini yang suka adiknya atau abangnya kayak gitu. Pokoknya itulah intinya guys, selama dia chat tuh aku kayak ragu kali. Karena mikirnya kayak maba, polos, kayak main-main, tiba-tiba chat aku main-main kayak nanya, Kak, aku udah kenal ke abang aku. Siapa yang nggak naik pita? Masa kayak apa sih bocah nih kayak gitu, kenalan ke abangnya kayak gitu kan. Kayak gitu adalah pokoknya masih berlanjut tuh. Aku jawabnya bercanda-bercanda juga waktu tuh. Malah sempat aku up story, nggak Putra nggak lihat. Aku up story bilang kayak ini, aduh dek, pokoknya up story, aduh dek, apa ya, jangankan untuk nikah, ikut buat final ini aja masih nangis-nangis kayak gitu. Pokoknya gitu-gitulah pokoknya. Memang nggak terpikir bahwa memang aku bakal menikah di saat itu juga gitu. Terus pas dia bilang, menurut Putra tuh ada kemiripan gitu kak sama abang. Ini udah nggak iya nih, mirip aja kak gitu, kayak ada firasat gitu kakak sama abang gitu dia bilang. Tuh baru aku tanya juga lah kan, nggak mungkin lah main-main aja, nggak mungkin juga langsung kita tembak. Kayak mana sholatnya dek, nggak mungkin, dia pelan-pelan guys. Nah tanya yang lain dulu, nanti baru tanya kayak mana itunya, baru pokoknya gitulah kan. Terus tanya kelahiran tahun berapa dek gitu. Habis itu, kakak kira-kira mau nikah sekarang gitu. Siapa yang nggak kaget? Lama aku, alah ini main-main nih. Karena kan sebelumnya juga ada yang kayak itu, tapi kayak main-main itu, kayak bercanda-bercanda. Kelahiran tahun apa kak? Kelahiran tahun XXXX dia bilang. So kayak, wow, hitung tuh, jauh juga ya, kayak gitu kan. Ya udahlah kayak itu. Terus tanya sama dia, kalau kakak kira-kira mau nikah sekarang? Aku jawab, kakak sebenarnya kayak gini. Kalau dibilang nggak mau, tapi emang udah takdirnya, ya mau dibilang apa. Tapi kalau dibilang mau kalipun, kalau emang belum waktunya, ya belum waktunya. Misalkan mau kali nikah sekarang, mana calonnya nggak ada, ya nggak nikah, ya itu. Dah,
Kakak bingung kali kalau ada orang yang nanya mau atau enggak, karena semua akan terjawab kalau mereka udah datang jumpain ayah kakak. Ini aku nggak main-main guys, langsung aku bilang jumpain ayah itu. Nanti di situ bisa dimusyawarahkan gimana-gimananya gitu. Kalau cuma sekedar nanya gitu, kakak biasa malah meragukan. Aku langsung bilang ke dia kan. Tahu kak, pas kita chat tuh, samping nih mama, mak nih baca terus. Betul baca kok terus ada abangan ada papa juga. Jadi betul sambil chat sambil baca. Mbak, Kak Niblas balas nih bang, Kak Niblas balas nih gitu. Oh ya iya nih, abis itu kan ada tuh pas kakak bilang datang orang tua tuh. Dari situlah kalau kayak gitu yaudah kita ke rumahnya aja langsung. Iya, karena kan dari yang adik kenalin tuh kakak mikirnya aku nggak mau nih dikenalin ke abangnya. Aku nggak mau berproses kayak chat. Nanti abangnya nanya adik mau nggak sama bang, itu nggak mau. Makanya siapapun emang sebenarnya kakak udah merancang sih. Nanti tuh pokoknya jumpain ayah dulu, kayak mana terserah gitu. Di situ nanti dimusyawarahkan. Kalau di situ jumpanya juga nggak apa-apa gitu. Singkat cerita, betul-betul datang ke rumah, orang ini datang ke rumahku, janjian kayak gitu lah kan. Itu aku nggak tahu orangnya yang mana sama sekali. Dia aja kasih tahu nama abangnya udah terakhir. udah panjang lebar bla 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 bla. Nama abang Arif kak. Terus apalagi nggak dikirim foto. Mana lah aku cari ini kan. Bisa nggak minta buat. Iya ngapain minta, orang adik yang tanya ke kakak kalau ngapain enggak minta. Kalau emang adik itu ya kasih aja kayak gitu. Kakak juga nggak mau ngapain minta kayak gitu kan. Ya udah habis itu kalau emang itu langsung jumpain ayah kakak aja kayak gitu. Kalau lebih suka kayak gitu. Dan akhirnya betul-betul abangnya datang jumpain ayah guys, dan itu aku udah Itu perasaannya kayak gimana? kacau kali. Kakak lagi mau final tuh. Itu baru masuk semester 6. Masih semester 5 libur mau semester 6 kayak gitu. Datanglah abang ke rumah pokoknya kata dia, kakak kalau mau jumpa abang langsung ke rumah aja ya. Jadi aku nggak tahu abangnya yang mana, aku nggak tahu namanya siapapun, aku telat. Terus abangnya betul-betul langsung ke rumah, datang, pergi sama mama sama papa bertiga kan. Udah janjian tuh, pokoknya dia pepet terus guys. Kak kayak mana kak, jadi mau apa enggak? Mau apa nih dek betulan nih gitu. Iya kak betulan nih gitu. Ya udah kalau gitu telepon aja, tunggu ayah kakak pulang. Kebetulan ayah aku lagi di kampung kemarin tuh. Terus kata Putro, kak boleh nggak telepon aja? Udah nggak sabar lagi mau jumpa. Iya karena kan papa kan kayak mana ngebet terus kayak itu. Iya kayak cepat kayak gitu. Nanti iya. kan takutnya PHP gitulah kan. Makanya atau ditikung orang. nggak bisa, takutnya nanti mungkin kakak berpikir nanti PHP nih apa kayak itu. Makanya cuma abang nanya aja. langsung kayak itu. Nah, terus datang ke rumah itu aku nggak tahu abangnya yang mana, aku nggak pernah tahu siapa. Ya udah aku nggak masalah sih, emang aku pengennya ketemu sama abang tuh untuk pertama kali di depan orang tua aku kayak gitu. Pokoknya aku nggak bisa lihat wajah abang di situ. Emang udah malu kali. Cuman di situ aku emang nunggu nih, nanti lihat kayak mana orangnya, karena memang perlu untuk melihat itu perlu kayak gitu. Setelah melihat orangnya apa sesuai nggak dengan kriteria aku kayak gitu, yang memang selama ini udah aku siapkan. Terus dengar suaranya, aku perlu mendengar suara abang kayak gitu. Memang cara dia ngomong tuh kayak mana. Oke, waktu itu abang udah ngomong gara-gara ayah nanya gitu kayak, jadi kalau tinggal di sini di mana, ngekos ya? Abang jawab iya di kos. Abang ngomong lembut pelan kali, dalam hati ya kak, ya Allah selembut dan sepelan ini jarang kali lagi kayak gini. Dan aku tuh ngomongnya emang cepat cepat, suaranya keras gitu kan. Terus kan gitu juga kan. Kok sama abang enggak? Nggak abang Abang iya tetap kayak gitu. Abang emang lembut pelan kayak mama. nggak pernah dari pertama kali dengar suara abang sampai sekarang nggak pernah berubah. Makanya terus ada juga orang yang bilang nih, pokoknya orang yang dapat Bang Arif tuh kayak beruntung gitu lah. Makanya terpilihnya yang good. Kayak gitu ya udahlah. Udah singkat cerita pulang abang. Di situ aku sama sekali nggak ngomong sama abang. Ya nggak tahu ngomong apa, emang duduk cuma nomor HP belum kasih ya? Nggak ada nomor HP. Yang ada tuh mama ngomong sama Umi, papa ngomong sama ayah kakak kan. Udah singkat cerita, itu tuh ayah tuh mau ke bandara, ada acara kemarin tuh. Jadi makanya cepet pulangnya itu kan, ayah mau berangkat bandara. Jadi kan kata papa, ya pokoknya papa bilang lah kalau memang nunggu jawabannya nanti boleh telepon gitu. Oh ya nanti lah ya, tunggu saya pulang dari Jakarta, katanya gitu. Pas papa pulang, ayah langsung berangkat ke bandara. Nggak sempat lagi terbahas kayak mana nasib bapak ini, nggak terbahas lagi kayak gitu. Tunggulah ayah pulang dari Jakarta, udah pulang dari Jakarta baru dibahas. Ayah baru pulang dari Jakarta guys, itu lucu kali. Baru sampai di bandara jemput,
dengan koper tuh dibawa ke kamar aku, langsung dudukin aku, plok. Sini kamu bilang. Jadi kamu kayak mana? Kakak udah, hah? Banyak ya, kayak gitu. Iya kamu kayak mana? Gitu. Mau kamu sama dia? Gitu. Terus tuh, enggak, teteh kan tergantung ayah sama umi kayak mana, kak bilang gitu. Maksudnya apa? Sekarang kayak gini, kamu yang punya badan mau nggak sama dia? Aduh nggak bisa jawab sekarang. Nggak, kalau oke lah nggak bisa jawab sekarang. Nanti kuliah kamu kayak mana? Ya itulah dia masalahnya ya, kayak mana nih kan masih kuliah. Abang tuh kan datangnya pas masih kuliah kayak mana nih, ya itu. Ya udah kalau nggak jawab aja. Kayak gini sama abang tuh. Kalau memang betul-betul mau sama teteh, memang mau tunggu teteh, mau nggak abang tunggu sampai selesai kuliah? Awalnya kayak gitu. Ya udah, nanti berarti kayak gitu aja nih, tunggu sampai saya kuliah. Kalau Umi kayak mana? Pokoknya tunggu jawaban lah, kami kan keluarga semuanya. Jadi tapi kalau waktu itu kan merasa cenderung untuk yakin kan, tuh nggak berhenti tuh asik doa. Makanya bio Instagramnya the power of doa. Terus apa lagi apa itulah. Terus Umi tuh tiap malam bolak-balik kamar konsultasi. Jadi kayak mana nak gini. Ya Allah nak bagus sekali kalau kamu sama dia, beda umurnya sekian tahun. Aku gak jawab. Ya emang Dibras yang memang teteh maunya tuh sama abang-abang kayak gitu, nggak mau sama yang sebaya, nggak mau sama yang adik-adik. Kalau adik mau malah yang sebaya. Nggak mau sama adik-adik, maunya sama yang abang-abang kayak gitu. Emang udah kan kakak udah punya juga nih target kayak gitu kan. Udah kayak itu maksudnya orang tua setuju, udah bulat pertimbangan, setuju, langsung hubungin papa. Seminggu kan abang datang tanggal 1 Maret, tanggal 8 Maret langsung masuk melamar, tapi abang nggak datang, abang udah balik ke Jakarta. Dan itu juga belum chat kayaknya, belum chat. Itu sekitar 4 hari lah ya. 4 atau 5 hari, pokoknya seminggu lebih kayak gitulah. PDKT-nya. PDKT nggak PDKT. Bukan PDKT antar keluarganya. Kayak kan kakak mikir dulu nih kayak mana nih gitu. Tuh orang tuh nggak ada chat sama sekali guys, waktu kenalan tuh nggak ada chat. Karena emang kakak nggak mau kan, misalnya ya nanti aja lah kayak gitu, nggak surprise nanti guys kalau udah chat. Ya, Dan sekarang tuh seru kali. Ya udah, singkat cerita udah masuk lamaran. Singkat cerita udah siap lamaran. Saudara-saudara pada nanyain tuh, gimana udah dapat nomor WA-nya belum? Hubungi terus tuh, tanya sama dia. Nggak mungkin lah kita misalnya gini ya, memang iya kita ikut apa dengan apa ikut ajaran Islam, misalnya kayak yang nggak usah lah komunikasi dulu. Tapi kan kalau misalnya kita komunikasi untuk hal ini kan nggak apa-apa kayak gitu, perkenalan. Cuman kakak mikirnya, alah ngapain, nggak usah. Kalaupun orang ta'aruf tuh kan, ta'aruf tuh dia ada perantara, ta'aruf tuh dia emang kayak adik perantaranya. Jadi selama itu setelah udah selesai lamaran tuh, ini aku chat Putro. Nah nanti Putro bilang ke abang, nanti abang balas bilang ke Putro bilang ke aku, kata abang gini. Oh ya, adik bilang sama abang ya gini. Capek dia guys habis itu. So aku mikir, karena kan sampai kapan nih kayak gini kan, karena kan nanti pasti bakal ngurus juga kayak gitu. Terus pas kakak udah dilamar, terus kayak kan ada cerita sama kakak kan, cerita Ya tahu lah orang. Terus gimana kayak itu, komentar sahabat kakak gimana dak? Iya sahabat kakak kagetnya udah lama, orang kakak ceritanya sebelum dilamar, orang kakak ceritanya saat perkenalan itu. Cuman orang-orang yang nggak kenal, yang nggak dekat sama kakak yang kaget. Sumpah udah lamaran, main-main kak gitu. Ini serius gitu. Itulah pokoknya. Kakak kan gimana nih nikah yang umur sekarang, umur kan 20 tahun. Gimana perasaannya? Kamu udah? Iya kayak biasa aja gitu. Biasa aja. Maksudnya kayak ya apanya, ya biasa aja ya menikah kayak gitu. Gimana, ada rasa apa gitu? Kayak kok cepat kali ya kayak gitu, kok cepat kali. Saya kayak beda. Dulu tuh kemana-mana sama ayah sama umi, masih minta beli jajan, minta beli kebab, coki-coki, es krim, Thai tea, burger, semua lah guys. NANI? Umi, saya kayak cepat kali kayak gitu. Dan kayak ini betul nih kayak gini. Kayak masih nggak nyangka kayak gitu, tapi memang udah terjadi kayak gitu. Dan sebenarnya memang kakak untuk masalah nikah nih, tentang ilmu itu udah tahu, karena kan dari SMA kita udah diajarin
di luar itu juga kita dengar kajian sebagian ada yang membahas itu juga. Karena nggak mungkin lah guys, masa iya di situ kalian nikah, di situ kalian mempelajarinya, nggak mungkin. Pasti ilmunya tuh disiapkan sebelum itu. Bukan cuma nikah ya, tentang mati juga kayak gitu. Pasti kalian taunya, oh amalan-amalan apa aja nih yang nanti kalau aku mati bisa aku bawa misalnya. Pasti kan kita siapin sebelum kita mati meninggal. Jadi guys, segitu aja cerita Kak Nibras dengan Abang Arif bisa kenalan, karena banyak nih yang tanya-tanya kan. Jadi kalian udah pada tahu. Dan pokoknya pas Putra kenal sama Kak Nibras, banyaklah dapat pelajaran apa gitu karena dari kakak. pelajaran apa? Kayak pelajaran-pelajaran yang belum ada tahu gitu. Jadi kan bisa tanya sama kakak gitu. Mungkin emang udah takdir lah. Emang udah takdir kan karena kakak buat adik jadi lebih baik lagi. Ya, jadi gitu. Dan kalau kalian suka sama video ini, tekan like ya. Jangan lupa komen dan share ke kawan-kawan kalian. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Dadah. Nampak